Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin wa ba'du. Ala niyatin الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وما إلى أرواح العالمين والعلماء العالمين والأولياء الصالحين وللدي الحاضرين أجمعين أن الله يقبل من الجميع ويصلح عن الجميع ويصلح شأن الجميع في الدنيا والآخرة. وعلى نية الفاتحة أن الله يقبل ويغفر لنا ويرحمنا ولمعلمينا ولمشايخنا ولوالدينا وجدنا وجداتنا وأمنا ولأماتنا وخالنا وخالاتنا ولمن حق علينا. والفاتحة على نية الشفاء أن الله يشفي مرضانا اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء تاما لا يغادر سقما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. Ayat 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العظيم. Dua ayat tersebut kita perhatikan dari segi aspek hukum tajwid. Falyuqatil fi sabilillah. Falyuqatil, qa-nya adalah matobi'i, memiliki panjang dua ketukan atau sekedar diayun. Falyuqatil fi sabilillah. Fi juga matobi, sabibi juga matabi'i. Kemudian sabilillah adalah lafaz Allah. Lafaz Allah dibaca tarqiq tipis. Maksudnya sabilillah. Ya, terkadang ada orang baru belajar Quran, ini bacanya kegok nih. Ya, dibaca tebal sabilillah. Itu sering gitu ya. Baru belajar dibaca sabilillah. Padahal dibaca tipis. Fi sabilillah. Gitu. Kecuali lafzul Allah ketemu dengan yang berbaris fathah. Kemudian alladzina alif lamnya alif lam syam, ya, zi-nya adalah matobi'i, jangan panjang-panjang, matobi'i dua ketukan atau semisal diayun saja. Ya, fi sabilillahi alladzina yashrunal hayatad dunya. Alladzi jadi matobi'i. Yashruna, ru juga matobi. Yashrunal hayatad dunya. Al-haya alif lamnya komari. Ya, di situ juga matobi. Wawunya sofrun di situ, dianggap nggak ada. Ya, wawunya di situ dianggap tidak ada dan tidak terbaca, tapi harus tertulis wawu. Kemudian ad-dunya alif lamnya alif lam syam, syia. Kemudian ada nun mati ketemu ya. Dunia idhar, iya. Ada yang sebut idhar mutlak. Idhar mutlak disebutnya. Ini pengecualian. Salah satu yang tidak masuk dalam kaidah nun mati ketemu ya. Yang seharusnya nun mati ketemu ya apa? Idgham. Tidak idgham dunia. Dibaca ya idhar mutlak. Jadi alladzina yashtarunal hayatad dunya, bukan duya, bukan nun mati ketemu ya, itu kan idgham ya. Tapi ini tidak berlaku, khusus kalimat dunya tidak berlaku, dibaca idhar, nunnya dibaca jelas ya, ad-dunya bukan duya, bukan. Kemudian tadi apa, dunia idhar mutlak, idhar jadi idhar.
Kemudian bil akhirah alif lamnya alif lam qamariyah. Akhirah a-nya adalah mad badal. Kemudian wa may yuqatil, wa may nun ketemu ya, baru idgham bi gunnah di sini, baru berlaku di sini. Idgham bi gunnah yaitu memasukkan nun ke ya. Idgham artinya memasukkan, bi gunnah dengan menggunnahkan di huruf gunnahnya itu. Huruf gunnahnya mana? Ya, huruf gunnahnya itu yaitu ya. Ada 4 bigunnah ya, yanmu gitu ya. Kemudian cara bacanya wa may yuqatil, digunnahkan wa may, nah itu gunnah itu namanya. Wa may yuqatil fi sabilillah, ayo baca. Wa may yuqatil fi sabilillah. Ya. Wa may yuqaqanya matobi fi matobi sabi matobi. Lafzul Allah sabilillah dibaca tarqiq tipis. Fayuqtal ada qaf bersukun qalqa. Au yaghlib, nah gitu ada ba bersukun juga qalqalah. Ya karena qaf ba salah satu huruf qalqalah apabila bersukun. Ya qutbu jadin, ya, fayuqtal au yaghlib. Nah, yaglib go bersukun ini enggak kolkola, keseringan itu go dikolkolain. Au yag salah betul, salah. Au yag salah, ya biasa, jangan dikolkolakan. Au yaglib disangkutkan, nyangkut. Huruf go itu huruf halqi, go adanya di sini tengah-tengah. Ya, jadi kalau dia sukun nyangkut aja udah. Au yaghlib gitu. Ya. Kemudian selanjutnya fasaufa nu'tihi ti matobi ajron qalqala, jim bersukun qalqala. Kemudian fathatainya di situ ketemu dengan ain, jadi idhar. Jelas, idhar artinya apa? Jelas. Ada berapa huruf idhar? 6. Ain termasuk, yaitu alif, ain, ha, kha, ha, di antaranya itu. Ada 6. Kemudian azima, zi-nya di situ matobi. Man di situ aziman jadi panjang, jadi mad iwad litanwin. Setiap huruf yang bertanwin kalau di akhir kalimat jadi panjang. Azima, yeah. Jadi mad iwad litanwin namanya. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Wa ma matobi lakum mimmati ketemu lam. Idhar syafawi, idhar artinya jelas, syafawi artinya di bibir, artinya mimnya jangan disamarkan, terbaca jelas. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah, la-nya matobi, tuqa-qa-nya mato, ya tuqatiluna, lu-nya juga matobi, fi matobi, sabi matobi. Sabilillah lafzul Allah tarqiq tipil. Wal mustad'afina, wal alif lamnya alif lam qamariyah. Wal mustad'afina. Nah, di sini lagi nih sering terjadi kesalahan. Huruf dot kalau bersukun dibaca qalqalah juga. Ya, wal mustad suka begitu. Sering dengar kan? Sering dengar. Jangan. Ya, jangan qalqalah. Dia bukan huruf qalqalah. Huruf dot keluar dari sisi samping kiri bibir kita, lidah kita. Kemudian dikumpulkan di mulut, maka huruf dot itu. Do gitu kan. Do. Jadi kalau sukun tidak berpola, tidak berbentuk. Begitu aja. Gitu aja, tidak berpola. Jadi wal mustad'afina. Nah, gitu.
Wal mustad'afina. Terkadang kita pengen bersuara saat dot itu bersukun, jadi qalqalah. Wal mustad gitu, nggak qalqalah ya dot itu. Kemudian wal mustad'afina, fi-nya adalah mato minar rijal alif lamnya alif lam syamsiyah. Ja di situ matobi. Wan nisa ada alif lamnya alif lam syamsiyah. Nunnya bertasydid. Hukumnya apa? Tajibu gunnah. Tajibu gunnah artinya apa? Wajib gunnah. Wajib digunahkan di nunnya di situ. Pokoknya setiap nun bertasydid atau mim yang bertasydid tajibu gunnah. Ya. Inna. Nah itu tajibu gunnah. Jangan lama-lama, jangan terburu-buru. Inna. Summa itu tajibu gunnah semua. Termasuk nih nun bertasydid. Wan nisa. Ayo baca. Minar rijali wan nisa. Kemudian nisa sanya adalah mat wajib muttasil. Apabila ada huruf mat tabi'i ketemu hamzah dalam satu kalimat, ya, mat wajib muttasil memiliki durasi 5 ketukan. Ya. Kemudian wal wildan alif lamnya alif lam koma wildan, dannya dalam mat tabi atau mat asli mat tabi sama aja. Alladzina alif lamnya alif lam koma iya. Syamsiyah ya, syamsiyah. Zi mat tabi yaquluna ku mat tabi lu mat tabi. Rabbana adalah apa tuh? Mat apa tuh? Majais mustasil apa munfasil? Munfasil karena kalimat terpisah. Rabbana satu kalimat, akhrijna kalimat yang berbeda terpisah dua kalimat. Berarti majais munfasil. Berarti pilihannya 2, 4, 5 ketukannya. Boleh 2, boleh 4, boleh 5. Kalau 2 berarti sama dengan mat tabi'i. Ya, lebih dari itu berarti berbeda dengan mat tabi'i. Lebih indah majais munfasil itu lebih dari 2. Makanya biasanya Qur'annya itu ada tanda bendera begitu. Ada tanda panjang begitu. Ini menandakan bahwasanya dibacanya itu lebih indah, lebih dari 2 ketukan, lebih seperti mat tabi'i, lebih dari mat tabi'i. Ya. Jadi yaquluna rabbana. Ayo baca. Rabbana akhrijna di situ ada jim bersukun qalqala, nanya dalam mat tabi min hadhil qaryati dhalimi ahluha. Min hadhihi ada min nun mati ketemu ha idhar haknya dalam mat tabi. Hadhil qaryah alif lamnya al qaryah qamari ya, al qaryatil zalimi ahluha. Al-zalim adalah alif lamnya alif lam syamsiyah. Dha di situ mat tabi. Kemudian ahluha ha-nya adalah mat tabi. Waj'al lana di situ ada jim bersukun qalqala. Kemudian ada lam ketemu lam. Nggak ada hukumnya, bukan idgham mutamasilain, bukan. Di lam ketemu lam tidak ada itu. Kenapa kok ada tasydidnya Pak Ustadz? Kan saya udah bilang kalau ada huruf yang serupa bertemu maka di situ ada berlaku hukum tajwid, ada tidak. Tapi yang sudah pasti orang Arab tuh pasti dikasih tasydid. Baik ada hukum tajwidnya atau tidak. Seperti ada hukum tajwidnya idgham mutamasilain, misalnya huruf ta ketemu dengan huruf to atau terbalik to dan ta.
pasti di taknya ada tasdidnya kalau tok ketemu tak, atau tak ketemu tok, di toknya ada tasdidnya. Itu menandakan adalah idgham mutamatsilain. Nah, ini tidak ada. Kok ada tasdidnya Pak Ustadz? Memang seperti itu, kalau ada huruf serupa dikasih tasdid. Jadi yang pertama lamnya nggak usah dibaca, langsung yang kedua aja. Waj'al lana. Nah, lana nanya adalah mat. Nah, kemudian milladunka nun mati ketemu lam. Idgham bila gunnah. Ya, kebalikan dari bi gunnah. Cuma dua yang bila gunnah hurufnya lam dan ro. Cara bacanya di lamnya itu di huruf idghamnya jangan lama-lama. Enggak boleh lama-lama. Ya, milladunka sultana milladunka waliya. Ayo baca. Kemudian ladunka nun nanti ketemu ka, ladunka ikhfa waliya. Jadi mad iwad li tanwin. Waj'al lana waj'al matobi qalqa. Kemudian lana matobi min ladunka idgham bila gunnah. Dunka mat ikhfa. Nasiro nasisi matobi ronnya di situ mat iwad litan. Kalau kita baca yuk dari atas. Falyuqatil fi sabilillah. Ayo. في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Sadaqallahul azim. Tidak ada yang baru ya. Cuma tadi satu yang sering, yang jarang, yaitu idhar mutlak. Kalimat ad-dunya. Nun mati ketemu ya tidak berlaku hukum idgham bi gunnah. Tapi di situ idhar mutlak. Itu satu aja yang baru itu.
Dicatat cuma itu doang kalimat ad-dunya. Nanti lagi sinwanun. Ya. Nun mati ketemu waw. Itu juga sama nanti. Nanti ada. Coba kita perhatikan tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum, halaman berapa? Halaman 160. Wa ma lakum fal yuqatil fi sabilillah. Fal yuqatil, maka hendaknya berperang. Fal yuqatil fi sabilillah. Kenapa yuqatil itu fi'il mudhari'? Kenapa kok barisnya sukun? Padahal qatala yuqatilu harus dhammah, tapi sukun. Dia kemasukan amil yang menyebabkan jadi sukun. Ya. Amilnya apa? Amil jawazim. Kemasukan huruf amil jawazim, yaitu huruf yang menjazmkan fi'il mudhari'. Mana huruf jazmnya? Huruf jazmnya itu ya hilang, dibuang. Ya. Fali ai, ya seharusnya itu jadi huruf jazmnya dibuang di situ, terbuang. Ya. Harusnya apa? Huruf jazmnya mana? Usul sampai. Hah? Hah? Sukun huruf jazm. Sebabnya amilnya apa? Penyebabnya apa? Dia jadi sukun. Karena ada huruf jazm. Huruf jazmnya apa? Ya. Huruf jazm ada berapa? Hah? 18. Apa aja coba? Am, lam. Terus 18. Tahu 18 tapi enggak lupa. Am, lam, idan, kai. Ya. Kemudian apa lagi? In. Kemudian apa lagi? Ya. Ma, ada juga huruf jazm. Jadi dia ada huruf jazmnya tapi terbuang, tersembunyikan. Ya, huruf jazmnya. Kemudian fal yuqatil, qatala yuqatil, lamnya apa? Lamnya adalah lam takkid, penguat. Ya, kalimat perintahnya dengan fi'il mudhari' tidak terlalu kuat, tapi karena ada lam taukid jadi dikuatkan. Artinya begini, maka hendaknya berperang. Maka hendaknya berperang. Fi sabilillah, di jalan Allah. Perintah berperang kalau digandeng dengan perintah jihad, digandeng dengan fi sabilillah, itu maknanya berperang. Tapi kalau udah perintahnya qatala yuqatilu fi sabilillah, murni berperang, berjuang di jalan Allah, membela agama, ngangkat senjata. Tapi kalau perintahnya cuma jahidu, berjihad doang, nggak ada kalimat fisabilillah, nggak ada kalimat fisabilillah, maka jihadnya itu dalam segala aspek. Jihadnya dalam segala aspek. Ya. Nyari nafkah buat bini, jihad. Ya, membesarkan anak sampai gede jadi anak soleh, itu jihad. Nuntut ilmu agama, itu jihad. Kalau perintah jihad di dalam Al-Quran enggak digandeng dengan kalimat fisabilillah. Tapi kalau digandeng dengan kalimat fisabilillah, secara khusus ayat itu perintahnya adalah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Konteks ayatnya. Ya. Ini kalimat ini, fal yuqatil fisabilillah, maka hendaknya berjuang, berperang di jalan Allah, berperang maksudnya di sini. Ya. Siapa? Alladzina yashrunal hayatad dunya, yaitu orang-orang yang membeli atau menukar kehidupan dunia bil akhirah, dengan kehidupan akhirat. Ya. Siapa mereka orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan akhirat? Ulama beda pendapat, termasuk Imam Nawawi di sini.
Pertama, Imam Nawawi mengatakan humul munafiqun, mereka orang munafik. Kalau diartikan orang munafik, baknya di sini jadi baknya adalah jadi bak bayan. Dia adalah lam tadkhul, baknya itu lam tadkhul illa 'alal matruk. Kalau dalam nahwu sharaf, bak itu enggak akan masuk kecuali ya, bak di situ buat menukar kalimat. Kalimatnya tertukar. Seharusnya begini, yaitu orang-orang yang menukar kehidupan dunia dan akhirat. Kehidupan dunia ditukar dengan akhirat, baik gak? Baik. Yang gak baik ditukar kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Nabaknya di sini ulama nahwu disebut dengan bak yang lam tadkhul illa 'alal matruk, termasuk Imam Nawawi. Artinya sebenarnya adalah orang-orang yang menukar kehidupan akhirat dengan dunia. Kalau dia menukar kehidupan akhirat dengan dunia, artinya orang munafik. Ya. Ada yang mengartikan baknya bak bayan aja. Ya. Yang dimaksud di ayat ini orang-orang mukmin, orang beriman, yaitu orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan akhirat. Berat artinya orang beriman, tapi orang beriman yang lemah. Ya, dia masih ada di Mekah. Ayat ini turun berkaitan dengan cerita perang Uhud, yaitu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, masih ada orang-orang beriman di Mekah. Kaum perempuan, orang lansia atau enggak lansia, ya masih muda, tapi enggak punya harta, enggak punya duit buat bekal hijrah ke Mekah ke Madinah, tetap tertinggal di Mekah. Itulah orang-orang mukmin yang dikatakan ayat ini, mereka orang beriman, hidupnya itu buat akhirat, tapi enggak punya kemampuan untuk berperang di jalan Allah. Imam Nawawi mengatakan juga ini dikatakannya orang munafik. Ya, tapi baknya bak matruk. Tadhulu 'alal matruk. Ya, bak yang tertinggal, maksudnya tertukar. Kalimatnya yang dibacanya adalah yaitu orang-orang yang menukar kehidupan akhirat dan dunia. Gitu. Jelimet banget Pak Ustadz, emang begitu nang sorok, pokoknya jelimet aja. Belajarnya itu harus dari ABCD dulu, baru nyambung. Kalau nggak dari ABCD repot. Nah begitu. Jadi pemahaman ayat ini yang dimaksud dengan orang-orang yang menukar kehidupan dunia dan akhirat bisa orang munafik, orang beriman. Tapi orang beriman yang nggak punya kemampuan hijrah ke Mekah, sehingga mereka tidak ikut jihad di perang Uhud. Kemudian selanjutnya lagi kita baca, coba. Humul munafiquna alladziina takhallafu an Uhud. Mereka adalah orang-orang munafik. Ya, alladzina takhallafu, yang tidak mengikuti atau berselisih an Uhud, dari perang Uhud. Yang membelot dari perang Uhud, enggak ikut perang Uhud, orang munafik. Fa amaru ayyughayyiru imma bihim minan nifaq. Mereka telah merubah ya perintah Nabi dari berbuat jihad karena ada penyakit nifaq, kemunafikan, yang menyebabkan mereka malas, enggan, tidak beriman kepada Rasulullah dan tidak percaya akan perintah Nabi. Kemudian wa yukhlisunal iman billahi wa rasulih. Alladzina istaruna al-hayatad dunya juga termasuk adalah orang yang mengikhlaskan beriman kepada Allah dan Rasul. Wa yujahiduna fi sabilillah, dan dia berjihad di jalan Allah. Ini yang kedua yang dimasuk alladzina yasruna al-hayatad dunya bil akhirah, orang beriman. Kemudian falam tadkhulil ba enggak akan masuk illa 'alal matruk, kecuali terhadap orang yang tertinggal. Nah, nebaknya ini, baknya maknanya ada terbalik, maksudnya begitu. Li'annal munafiqina tarikuna lil akhirah, karena orang munafik itu meninggalkan kehidupan akhirat. Akhiduna lid dunya, sebaliknya mereka menjadikan dunia sebagai tujuan. Ai, makna sesungguhnya seharusnya fal yuqatilil ladzina yakhtaruna al hayatad dunya bil akhirah. Kalau diartikan orang-orang munafik, alladzina yastaruna al hayatad dunya bil akhirah, diartikan orang munafik. Ayatnya ya artinya seharusnya dibaca begini, artinya
fal yuqatilil ladzina yakhtarunal hayatad dunya alal akhirah, maka hendaknya berjuang orang-orang yang lebih memilih kehidupan dunia ketimbang akhirat. Penyebabnya bak doang, penyebabnya bak. Sehingga dua pandangan ulama. Ya, penyebabnya dua. Bak. Terus wa ala hadza fala budda min hasbin taqdirihi amanu. Demikian pula kalau diartikan orang beriman, maka ada kalimat yang terbuang, yaitu kalimat amanu, orang beriman. Seharusnya begini kalimatnya, alladzina amanu yashtarunal hayatad dunya bil akhirah. Kalimat amanunya orang berimannya itu terbuang. Ya. Jadi begitu Pak sekalian. Ini ilmu nahwu sharaf. Kemudian itu. Jadi apa yang saya ingin sampaikan di sini, allazina yastarunal hayatad dunya bil akhirah, bisa orang munafik, bisa orang beriman. Tapi orang beriman yang dimaksud ayat ini orang beriman yang mustad'afin, yang lemah. Ya, lemah, nggak bisa hijrah ke Madinah, sehingga mereka nggak bisa perang Uhud juga, nggak ikut perang Uhud. Kemudian selanjutnya, wa may yuqatil fi sabilillah, dan barang siapa yang berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah, ai fi taatillah, atau di dalam taat kepada Allah, dia berperang di jalan Allah dalam taat kepada Allah, karena taat kepada Allah, fayuqtal, maka ia terbunuh, ayyamut syahidan, dia mati sebagai syahid. Ya. Jadi orang kalau berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah, fisabilillah, meninggal dunia, maka tercatat sebagai matinya mati syahid. Kemudian fayamut syahidan, fayuqtal maknanya yamut syahidan, dia mati dalam keadaan syahid. Au yaglib, atau menang. Ya, maknanya ai yazfar alal adu, menang terhadap musuh. Fasaufa nu'tihi, maka niscaya kami akan berikan, kami Allah akan berikan kepada orang itu. Au ay nu'tihi, kami akan kasih kepada orang itu, fi kilal wijhain, ya, yaitu dua sisi, dua keadaan. Kami akan beri dua keadaan. Kalau dia mati, mendapat pahala syahid. Ya. Kalau dia hidup, diberi balasan. Ya, sebagai orang yang hidup mulia. Ya, hidup mulia. Tuh kalau berjuang di jalan Allah tuh begitu Pak sekalian. Jadi kata Imam Nawawi, fasaufa nu'tihi, kami akan berikan kepada mereka balasan. Maksud ayat Allah ini kalau Imam Nawawi mengartikan, yaitu fi kilal wajhain, akan diberi dua keadaan. Kalau dia mati, dicatat sebagai mati sebagai syuhada. Kalau dia hidup, dicatat hidupnya sebagai orang yang mulia. Dia habis berperang di jalan Allah. Tuh Pak. Makanya tuh Pak, saya kemarin cerita bagaimana ada sahabat Rasulullah, dia tuh nakal sebenarnya. Tapi karena dia itu pernah ikut perang Badar, kelakuan nakalnya itu, ya, kelakuan nakalnya dimaafkan oleh Nabi. Siapa? Nuaiman. Yang saya cerita itu, ada orang buta mau kencing, karena dia nakalnya orang, diunjukin di dalam masjid disuruh kencing. Coba, dia kencing beser, ada sahabat Nabi ngelihat sampai mau dipenggal tuh orang. Ya, sampai kemudian kedua kalinya dia ngelihat ada dia lagi, suaranya dibedain. Gitu kan. Dia dianterin lagi, ada Abu Bakar lagi zikir di situ. Nih kencing di sini, kencing di sini, tuh kencing di situ. Abu Bakar perasa anget banget nih badan, enggak air kencing. Sampai mau dipenggal tuh orang. Ya. Bahkan Rasulullah SAW dia ngelihat tukang madu, dipanggil, "Bang sini. Harga madu berapa?" Sekian. Ya udah tunggu sini. Ntar yang bayar orang yang itu tuh, yang punya rumah itu yang bayar, yang punya rumah itu. Yang ditunjuk rumah Nabi. Diambil tuh madu, ntar yang bayar dia. Ketok, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Biasa Nabi gitu. "Ada apa Nuaiman?" "Ya Rasulullah, aku tahu kau suka madu." "Engkau suka madu ya Rasulullah." "Ini aku bawain madu nih ya Rasulullah." "Nih bawain madu." Iya. Udah. Pamit dia. Selesai pamit. Kang Madu entar orangnya itu yang bayar tuh, yang punya rumah itu. Ditungguin nggak keluar. Kang Madunya nggak tahu tuh rumah Rasul. Ditungguin nggak keluar. Akhirnya getok tuh rumah.
Assalamualaikum, galang. Ada apa ya? Nih bapak yang tadi beli madu. Rasulullah langsung tersenyum. Kerjaan Nuaiman nih. Tersenyum, nggak marah, langsung diambil duit dibayar. Gitu, kayak begitu. Ketika sahabat Nabi mau menggal leher Nuaiman itu, kata Rasulullah, innahum min ahlil badar. Innahum min ahlil badar. Nuaiman tuh min ahlil badar. Ya, kata Rasulullah kan ketika habis perang Badar, idhabu wa antum turq. Pergi kalian semua ahlul badar, silakan berbuat masyi'tum sekehendak kalian. Berbuat sekehendak kalian udah. Karena apa? Karena perang Badar tuh perang penentu antara yang hak dan batil. Kalau dalam Al-Qur'an itu kan begitu, liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil, perang Badar. Allah ingin menampakkan yang hak dan hak, yang batil dan sebagai sesuatu yang batil. Makanya ya Pak sekalian, Ahlul Badar kalau nggak salah ada sekitar 7.000. Itu semuanya Ahlul Badar tuh diberikan kehendak oleh Allah memberikan syafaat pada keluarganya, 7 turunan. Kalau kita ziarah tuh, kalau pergi haji tuh ziarah ke makam Ahlul Badar. Gitu. Makanya ada syair namanya apa? Syair Ahlul Badar. Bi ahlil badri ya Allah. Kita minta syafaat kepada Ahlul Badar. Minta syafaat kepada Ahlul Badar. Kenapa demikian? 7.000 orang itu diberikan kehendak, hidupnya aja ketika dia habis perang, hidupnya aja, lu mau kerjain apa aja silakan. Udah dijamin masuk surga. Tuh, termasuk Nuaiman tuh. Ada berapa lagi sahabat-sahabat Nabi yang nakal itu? Pak sekalian. Ada seorang ibu-ibu. Ya, ketika itu dia cuma membantu kepada Ahlul Badar itu membawa sekian kerat kurma saja. Ya. Jadi ketika pasukan Rasulullah udah mau berangkat, dia lari tergopoh-gopoh berteriak. Ada sahabat Nabi ngelihat dari belakang tuh, ngapain tuh orang lari-lari manggil-manggil. Ya, maka Rasulullah dari kejauhan sudah mendengar gitu. Mendengar nengok ke belakang dan kemudian disuruhnya sahabat itu jemput ibu itu. Dia membawakan kita sesuatu. Jemput, dilihat cuma kurma, cuma berapa piring doang gitu kan mau dibawa. Sang ibu ini ketika perang Badar selesai, hidupnya panjang, umurnya panjang, yang kemudian ketika berumur panjang itu hidupnya melarat. Sehingga ada sahabat Nabi yang nggak mengenali lagi sang ibu ini, bahwasanya dia adalah orang yang pernah membawakan kurma ketika Rasulullah pasukannya sudah jalan jauh, uber-uber. Maka ketika itu diusir ketika dia itu meminta sesuatu. Rasulullah SAW saat itu mengetahui bahwa yang minta sesuatu itu sang ibu. Maka orang yang mengusirnya disuruh menafkahkan orang tersebut sampai dia meninggal dunia. Karena kalau enggak katanya dia terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian dinafkahkan, disuruh tinggal di rumahnya. Sampai meninggal, dia yang kapanin, dia yang mandiin, dia yang iniin, biayain semua terus seperti itu. Karena dia takut dapat laknat. Karena ibu-ibu itu adalah salah satu di antara yang menolong ketika Rasulullah pasukannya mau pergi perang Badar. Ya, dia cuma sedikit harta yang dia punya, sekian kurma, dia bawa lari-lari. Seperti itu sekali Ahlul Badar. Jadi Ahlul Badar itu sangat luar biasa. Perang pertama umat Islam yang menentukan yang hak dan yang batil. Jumlah kaum muslimin udah kita bahas sebelumnya. Ya, saat itu berapa? Cuma 300 sekian orang. Ya, musuh 1.000 lebih. 1.000 lebih. Kalau perang Uhud kaum muslimin berapa? 3.000. Kalau musuh kalau nggak salah 7.000 sekian. Ya Allah ya Rabb. Begitu. Nah, ini ayat ini berbicara tentang orang munafik. Kata Imam Nawawi, yang mereka tidak ikut perang Uhud dibahasakan oleh Allah lebih cenderung kepada kehidupan dunia ketimbang akhirat. Orang munafik kan beriman, dia bersyahadat, mengaku sebagai seorang muslim, tapi tujuan hidup mereka dunia bukan akhirat. Nah, diantaranya penyebabnya nggak mau ikut perang Uhud, ya, nggak mau ikut perang Uhud. Jadi Mbak sekalian, jihad fisabilillah syariat bukan? Syariat agama. Sama posisinya seperti sholat.
Sama posisinya seperti zakat. Gitu. Ya, ayat ini berbicara secara khusus. Khususnya apa? Cerita orang munafik yang ada di Madinah. Cerita ayat ini, sahabat Nabi, cerita Nabi dan orang-orang beriman yang ada di Madinah. Cerita orang-orang beriman yang ada di Mekah dan Madinah, yang mana mereka nggak mau ikut perang Uhud. Dibahasakan oleh Allah orang yang menukar kehidupan dunia dan akhirat. Maka ulama mengeluarkan kaidah usul fikih tentang Al-Quran. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-ibratu, pelajaran itu, mengambil pelajaran, mengambil hikmah, mengambil hukum sesuatu bi umumil lafzi, dengan keumuman lafaz, la bi khususis sabab, bukan dengan sebab yang khusus. Ayat ini sebabnya turunnya ayat ini berkenaan dengan orang munafik di zaman Nabi. Sebab ayat ini khususnya. Tapi kata ulama, ya berlaku secara umum. Bi umumil lafzi. Maksudnya apa? Orang beriman yang hidup sekarang juga berlaku terhadap ayat ini. Bukan konteks orang terdahulu aja. Kita juga berlaku. Apa yang berlaku buat kita? Yaitu syariat jihad di jalan Allah. Yang berlaku buat kita dari kekhususan ayat ini bercerita tentang orang munafik terdahulu, yaitu bahwa syariat jihad sampai hari kiamat tetap ada, sama kedudukannya seperti sholat, zakat, puasa. Meninggalkan jihad di jalan Allah berarti disebut dengan zahfun fisabilillah, lari dari medan perang. Ya, apa hukumannya? Sama dengan orang murtad, kafir, mati dalam keadaan kafir. Ya, hadisnya banyak tuh, zahfun an sabilillah, lari dari medan perang. Nauzubillah min zalik. Jadi Bapak sekalian, nggak boleh kita alergi dengan jihad di jalan Allah, nggak boleh. Sekalipun kita aman, ya, kita dipimpin oleh orang muslim, orang beriman, sekalipun ada kezolimannya, nggak menyebabkan kita itu memerangi. Ya, pemimpin kita, dia beriman, dia muslim, nasehatin mah kudu kalau dia salah. Bahkan menasehatinya pemimpin yang zalim itu jihad fisabilillah, kata Nabi kan gitu. Ya. Rasulullah mengatakan bahwasanya ya Allah ya Rabbi, qaulul haq inda sultanin jair bahwa fisabilillah. Ucapan yang hak, nyampein kebenaran inda sultanin jahir, kepada pemimpin yang jair, yang zalim, ya, yang diktator, aniaya terhadap rakyatnya, bahwa fisabilillah, maka itu termasuk jihad di jalan Allah. Ingat, mengucapkan ucapan yang benar. Perintahnya bukan bugot, bukan kudeta. Dalam agama haram hukumnya kita. Kudeta, nggak boleh, selama-lamanya nggak boleh. Tapi kalau dia zalim, sampein. Ya, Pak Ustadz, nyampeinnya mah bukan dengan ucapan, demo. Sebagian ulama dua pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Saya termasuk yang membolehkan. Kenapa? Kita mah dari sini teriak-teriak nggak didengar, kan begitu. Kemana kita teriaknya? Ungkapan dengan demo dibolehkan. Ada syariat, ada hadis Nabi. Satu ketika ada seseorang itu, dia itu ngeluh dengan tetangganya. Tetangganya jahat banget, tapi dia takut. Semua tetangganya takut sama dia, karena dia orang jahat sama tetangga. Tapi pada takut, pokoknya takut deh pokoknya. Akhirnya dia ngadu ke Nabi, kata Rasulullah, ya udah begini aja. Kalau ente tidak berani, ya udah ente keluar semua. Keluar semua. Perabotan ente keluar semua. Ngapain ya Rasulullah? Sebagai bentuk protes agar dia tidak tinggal di situ. Jangan tinggal di situ. Maka diikutin tuh satu kampung, pada keluar. Ya, dibawa kambingnya gitu kan, pada teriak-teriak, jangan tinggal di sini, diusir, dia diusir. Nah, dari sini ada ulama sebagian membolehkan syariat demo. Ya, itu Pak sekalian. Dari situ sumbernya itu. Yang penting nggak anarki. Jadi menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang zalim itu bagian dari jihad. Ya. Demo kabur mulu. Demo paling belakang, begitu duduk mojok lagi gitu. Ngopi. Jadi begitu Pak sekalian. Syariat Islam tidak akan pernah mati dan selalu ada. Jihad di jalan Allah selalu ada dan sebagai syariat agama.
Bahkan membencinya berarti membenci bagian dari syariat agama. Hati-hati, tergolong kafir, kufrun, bisa jadi kufur kita. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian wa may yuqatil fi sabilillah, kata Allah. Barang siapa yang berjihad, berperang di jalan Allah, fayuqtal, dia terbunuh. Au yaglib, atau menang dari perang. Fa saufa nutihi ajran azima, akan aku berikan balasan yang besar. Imam Nawawi mengatakan, kalau dia mati, balasannya mati syahid. Kalau dia hidup, apa balasannya? Dapat pahala berjuang di jalan Allah dan hidupnya mulia. Ya, dalam surat At-Taubah ada kalimat begini. Qul, katakan ya Rasulullah, hal natarabbasu, apakah kami akan menunggu-nunggu dalam hidup ini? Nah, la tatarabbasu, jangan kau nunggu-nunggu dalam hidup ini, illa, kecuali ihdal usnayain, kecuali satu dari dua kebaikan. Ya. Jadi ayat surat At-Taubah ayat sekitar 40 kalau nggak salah itu. Qul, katakan ya Rasulullah, janganlah dalam hidup ini menunggu-nunggu, menanti-nanti. Ya, menanti-nanti, kecuali tunggulah satu dari dua kebaikan dalam hidup ini. Ulama tafsir semua sepakat apa yang dimaksud satu dari dua kebaikan, yaitu ish kariman au mut syahidan. Ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Kalau dulu Bung Karno tuh kalimat ini diterjemahkan dengan bahasa nasional. Merdeka atau mati. Merdeka atau mati. Merdeka, mulia kita hidup sebagai sebuah bangsa yang bermartabat, ngusir penjajah. Mati, mati syahid. Kalimat itu diterjemahkan dengan indah dan bisa membakar tuh pejuang semangat rakyat saat itu. Merdeka atau mati. Sebenarnya mengambilnya Bung Karno itu dari dua simbol. Ya. Punya umat Islam, hadis Nabi, ish kariman au mut syahidan. Kalau mati kita mati syahid, kalau hidup kita sebagai hidup yang mulia, sebagaimana Nuaiman. Coba sekalian. Nah, subhanallah. Jadi itu yang dimaksud ajron azima, dua sisi kebaikan. Hidup sebagai hidup mulia dan mati sebagai mati syahid. Selanjutnya, wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah. Bagaimana mungkin kamu enggak berjuang di jalan Allah? Ya ma'syarallah, ya ma'syarul mu'minin, hai orang-orang beriman. Kalau ayat ini di atas tadi konteksnya orang beriman atau orang-orang munafik. Ya. Bagaimana mungkin kalian tidak berjuang di jalan Allah? Mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildan. Ya. Yaitu bagaimana mungkin kau enggak berjuang di jalan Allah? Wal mustad'afin, ai li ajlil mustad'afin, dalam rangka membela orang-orang lemah. Minar rijal, dari kaum laki-laki, wan nisa, para wanita, wal wildan, anak kecil. Coba sekalian. Jadi Pak sekalian, ini salah satu di antara ulama syariah, ulama usul fiqih, usuluddin, menjadi syarat jihad di jalan Allah. Seseorang mukmin mengangkat senjata, di samping tadi ya fatwanya harus ulama muktabar, pemimpin pemerintah yang memukul gerang bendera jihad itu. Misalnya pemimpin kita hari ini, kita bangsa kita jihad melawan Belanda misalnya gitu, harus pemimpin atau ulama. Di antaranya ukuran, sekian banyak ukurannya itu, kita terusir, harta kita diambil, tanah kita dirampas. Sekian banyak ukuran-ukuran itu adalah manakala orang-orang lemah di sebuah negara, laki, perempuan, mereka itu ditindas, dibunuh. Itu salah satu syaratnya di antara kriterianya. Kalau ada perempuan lemah, laki-laki lemah, anak-anak dibunuh, maka berarti ya udah melawannya jihad kita di jalan Allah. Kenapa dalam agama tuh peperangan tuh nggak boleh tiga orang tuh dibunuh. Perempuan nggak boleh, anak kecil nggak boleh, lansia nggak boleh. Coba ya, kemarin tuh apa Palestina itu siapa tuh, Hamas ya. Ketika menyerang itu kan kaum Israel yang diambil, orang tanah Palestina diambil, kan diserang tuh. Bahkan luar biasa kaget orang. Diserangnya melalui apa tuh? Parasit gitu kan. Turun berani banget. Itu ada banyak perempuan yang enggak apa. Cuman ditaruh di mobil aja, anak laki-laki ditaruh mobil dan ditahan. Dibawa ke Gaza, dan di Gaza dikasih makan, dikasih minum, dihidangkan dengan hidangan yang enak, diajak bercanda, anak kecilnya juga gitu. Ya.
diajak bercanda, nyanyi-nyanyi dan seterusnya. Selepasnya dikenalin, nih kami tuh begini kehidupannya, kami cinta, cuma kami nggak senang tanah kami dirampas. Kemudian dilepasin, pas dilepasin ada yang ngomong, ya Hamas tuh baik sebenarnya. Tapi sebaliknya Israel, gitu kan, menyerang gajah tanpa pandang bulu, anak-anak, bahkan target mereka anak-anak. Kenapa begitu? Karena ya anak-anak itu yang membuat susah mereka. Ya, diladenin masih kecil, nggak diladenin nyambitin, nggak diladenin ngelawan. Anak kecil begitu Pak sekali. Anak kecil berani, ada tank di situ, berani diadepin, ditantangin, dikepelin begini orang Yahudi. Ya, kenapa sejak TK mereka itu diajari? Ya, di Palestina itu anak-anak TK itu, saya dapat kabar dari teman itu, kalau ditanya, nanti udah besar siapa yang mau jadi dokter, pada diem aja. Siapa mau jadi insinyur, pada nggak tunjuk tangan. Kalau udah besar nanti siapa yang mau jihad di jalan Allah melawan bangsa Israel, nunjuk tangan semuanya. Pada nunjuk tangan semuanya. Tuh begitu Pak. Kenapa? Karena kepedihan hidup mereka. Ya, orang tua mereka hidup susah sehingga mereka demikian luar biasa. Tidak sukanya terhadap orang-orang Zionis Israel. Kayak begitu. Sehingga sasaran mereka itu yaitu anak-anak. Ya. Dan uniknya sampai hari ini. Setiap kaum ibu yang lahir selalu lahir dalam keadaan kembar. Pernah ada kembarnya hampir 10 orang. Coba bayangin, karomah Allah. Sampai 10 orang, minimal 3, kebanyakan 2, selalu kembar. Sekalipun gen kembarnya nggak ada tuh pasangan suami istri, tapi kembar terus. Kenapa begitu? Yaitu tadi Allah ingin menyediakan SDM. Karena kata Rasulullah SAW, la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yuqatilal mu'minina al-yahud, sampai orang beriman memerangi orang Yahudi, Zionis Israel. Ya, kemudian sampai orang-orang Yahudi itu ya, yahmu ala syajar wal hajar, bersembunyi di balik batu dan pohon. Fayaqulul hajar wa syajar, sampai pohon ngomong tuh nanti di akhir zaman. Ya ayyuhal mu'minun, orang beriman, hadza huwa yahud, ini orang Yahud, khalfi, ada di sampingku, uqtul, bunuh orang ini. Sampai pohon batu ngomong kayak begitu. Jadi perang orang beriman terhadap orang Yahudi itu perang abadi, perang yang memang dia adalah masyhur, tanda hari kiamat tuh. Ya, tanda hari kiamat, kecuali orang Yahudi hengkang dari Palestina. Terus mungkin pemikiran kita begini, kenapa nggak damai aja sih? Udah bagi 2 gitu kan. Bagi 2, orang Palestina hidup Palestina, Yahudi bagi 2 gitu. Kenapa nggak begitu? Ingat, catat ya, bahwa yang namanya kedatangan Yahudi itu adalah merampas. Ya, merampas. Datang ke sana merampas, menindas, mengambil. Ya, mengambil. Konon sejarah baru ditemukan di sejarah ini. Ternyata ya, Hitler itu memerangi bangsa Yahudi itu menjadi awal mula kenapa orang-orang Yahudi itu hijrah ke Palestina. Jadi mereka minta kepada Hitler agar bangsanya sendiri itu dibasmi, tapi sisakan sekian aja. Kenapa? Menjadi pintu jendela masuk ke Palestina, agar mereka mendapat belas kasihan dunia. Ya, mereka pengen Palestina sebenarnya, tapi ngorbanin rakyatnya sendiri, meminta kepada Hitler untuk dibunuh-bunuhin tuh, diuber-uber di Jerman tuh, diusir, biar pada mau ke Palestina. Sampai jahatnya kayak begitu, ngorbanin rakyatnya biar masuk kota Palestina. Karena doktrin mereka, Palestina itu adalah ya negeri yang dijanjikan. Di situ terdapat situs-situs Sulaiman, kerajaan Sulaiman. Ya katanya itu ya ada di bawah mihrabnya Masjid Aqsa. Coba. Makanya mereka itu mengombongkar Masjid Aqsa nggak berani. Pengen dibangun Solomon di situ nggak berani. Nggak berani kenapa? Wah udah perang repot dah. Kan situs umat Islam. Tapi digali itu. Dia cari di bawah tuh mihrabnya itu sampai hari ini. Sehingga pondasi Masjid Aqsa itu luar biasa rentan rapuh. Ada sedikit gempa aja katanya nih. Para ahli mengatakan sedikit gempa pasti rubuh. Kalau dia rubuh, ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Ya, ulama sepakat bahwa Palestina itu ardul anbiya, tanahnya para nabi. Ya, tanahnya para nabi. Nabi Daud, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Yakub, Nabi Zakaria.
Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, itu bangsa Palestina semua, etnis Palestina semua, Bapak sekalian. Sepakat, ardul anbiya, bahkan ardul ulama, tanahnya para ulama. Imam Ghazali lahirnya di mana? Imam Ghazali Palestina. Kemudian Imam Syafi'i Palestina, bahkan Imam Syafi'i di Gaza, dari Gaza lahirnya tuh, negeri Gaza, ya, Pulau Gaza lahirnya. Jadi ardul anbiya wa ardul ulama, dan di situ ada Masjid Aqsa. Makanya ulama sepakat bahwa tanah Palestina adalah tanah wakaf umat Islam, tanah wakaf para nabi kepada umat Islam seluruh dunia, karena di situ ada kiblat umat Islam terdahulu, Masjid Aqsa. Nah itu makanya Bapak sekalian nyeleneh kalau ada ulama mengatakan bahwasanya ya bangsa Palestina ya bangsa Palestina, ya kita nyeleneh itu, ya nyeleneh, nggak paham, nggak mengerti. Ya memang bangsa kita ya sono. Artinya apa? Kita nggak berkewajiban jihad di sono, nggak berkewajiban. Kewajiban kita doa, ngebantu dengan harta. Karena saya setuju dengan pendapat ulama bahwa keterbatasan geografi itu membatasi antara boleh dan tidaknya jihad. Ya, jadi kita hukumnya nggak fardu ain kalau kita. Tapi kalau orang Palestina fardu ain. Justru mereka pergi gitu misalnya ke Indonesia hijrah karena ingin lari dari medan jihad, justru berdosa. Kalau kita mah kagak. Nggak berkewajiban ngangkat senjata. Tapi yang berkewajiban adalah itu tadi. Ya, pemimpin kita disuruh di situ sesuai undang-undang. Itu kan kita gitu kan. Bahwa undang-undang kita kan begitu, bahwa negeri kita ikut mendamaikan perselisihan dunia, ya, agar suatu negeri terbebas dari penjajahan. Kan undang-undang kita udah cakep banget, luar biasa, ikut mendamaikan perselisihan dunia. Jadi Bapak sekalian, ini ayat yang kedua tadi apa tadi? Bagaimana engkau tidak berjuang di jalan Allah? Karena disebabkan orang-orang mustad'afin, orang-orang lemah, kaum laki-laki yang udah tua, ya, atau laki-laki masih muda tapi nggak punya dana untuk hijrah saat itu, kaum wanita, anak-anak, dia orang mustad'afin, diperangi, dimusuhi. Alladzina yaqulun, mereka berkata di Mekah, di kota Mekah, Rabbana akhrijna min hazil qaryati dzalima ahluha, ya Tuhan kami, keluarkan kami semua dari negeri ini yang zalim penduduknya. Jadi ayat yang kedua ini menggambarkan bahwasanya orang-orang yang nggak hijrah, orang beriman yang nggak hijrah di Mekah itu tertindas, diboikot. Ya, jadi kalau ada hubungan suami istri di antara mereka dipisahkan. Ya, kalau ada bapak dan anak, bapaknya masih kafir, anaknya beriman tapi masih ada di Mekah, bapaknya suruh jangan ngasuh dia. Kalau ada kontak bisnis, sekalipun udah perjanjian, putusin, diboikot. Boikot ekonomi, boikot hubungan, diisolir di Mekah. Dan Rasulullah mengetahui saat itu, dapat kabar bahwa kaum muslimin hartanya dirampas yang ada di Mekah. Hartanya dirampas, hubungan dagangnya diputus, ya, nggak dikasih. Ya kalau kita misalnya, saya ini penjual sembako, nggak saya jual ke orang beriman yang ada di Mekah, nggak, dilarang, sehingga terjadi kelaparan, ya, kesusahan, kesulitan, sehingga kalimat mereka, perasaan mereka dilukiskan dalam Al-Quran. Allazina yaqulun, mereka berkata, berdoa maksudnya di Mekah itu, Rabbana akhrijna min hazihil qaryati dzalimu ahluha, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari negeri ini yang penduduknya pada zalim, ahluha zalim. Gitu. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Nah maka dari situlah, ya, maka Rasulullah itu kan perintah hijrahnya begitu, karena diintimidasi keluar dari negeri itu. Maka kata Allah, bagaimana mungkin ya orang munafik atau orang beriman kalian tidak ikut berperang? Dalam rangka apa? Memerdekakan orang mukmin yang ada di Mekah juga, yang mereka teraniaya dia ada di Mekah, terzolimi. Kalau kita berperang di perang Uhud, menang, pasti mereka juga akan selamat. Gitu, kalau kita menang. Jadi begitu Mbak sekalian, salah satu konteks di syariatnya menjadi bolehnya jihad di jalan Allah, di samping fatwa ulama tadi, harus patokan fatwa ulama. Mereka pasti akan sesuai kriterianya adalah itu tadi. Negerinya dijajah, anak-anaknya dibunuh, kaum wanita diperkosa, hartanya diambil, orang-orang lemah dibunuh. Kan begitu penjajah punya sifat dulu. Zaman Belanda kan begitu kan. Orang-orang yang nggak berani yang ditakut-takutin.
perempuannya diperkosa. Nah kalau udah begitu berarti genderang jihad harus ditabung. Kita usir penjajah itu. Nah inilah Allah memberikan alasan. Kemudian selanjutnya waja'alana min ladunka waliya, sampai doanya kayak begitu. Orang-orang beriman yang ada di Mekah, ya Tuhan kami jadikan kami di sisimu seorang penolong, waliyan. Waja'alana min ladunka nasira, dan jadikan kami di sisimu ya Allah seorang pemimpin. Waliya, seorang pemimpin, dan jadikan kami di sisimu seorang penolong. Mereka berteriak minta keluar dari negerinya dan memohon agar ada satu orang yang bisa memimpin mereka untuk keluar dari Mekah dan menolong mereka dari keluar dari Mekah. Itu doa-doa orang yang tertindas itu, Pak sekalian. Doa orang tertindas. Nah, kemudian di situ ada tafsirnya, ada sahabat Nabi namanya Attab ibnu Usaid, Amirun lahum. Jadi Attab bin Usaid Amirun lahum, kana al-wali wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Nasir Attab bin Usaid wa kana ibnu Samani Asrah. Saat itu Attab bin Usaid itu umurnya masih 18 tahun. Dia tidak ikut hijrah ke Madinah, masih ada di Mekah. Dan saat itu Attab bin Usaid itu masih gagah. Maka kemudian Attab bin Usaid itulah yang di Mekah yang menghibur mereka. Ya diam-diam Attab bin Usaid itu kalau ada orang kelaparan dikasih makan, nyolong-nyolong gitu kan. Dan diam-diam dibantu. Mereka disitulah yang Allah jadikan, ya kata Nabi, adalah seorang laki-laki yang masih berusia 18 tahun yang banyak menolong orang mustad'afin, kaum lemah yang ada di Mekah. Ya, ini ayat ini bercerita tentang itu sekalian. Tapi tadi saya katakan, khususnya ayat ini bercerita tentang kaum muslimin yang ada di Madinah, yang ada di Mekah. Secara umum buat kita semua. Apa yang dapat kita ambil pelajaran tentang syariat jihad? Bahwasanya jihad di jalan Allah tidak pernah terhapus syariatnya, akan selalu ada dalam keadaan damai atau dalam keadaan tidak damai. Dalam keadaan damai siap-siap, ayat kemarin, ya ayyuhalladzina amanu huzu hizrakum fanfiru jami'an. Orang beriman, siap siagalah kalian di negeri kalian, ya, di kampung kita bersiap siaga. Kalau ada penjajah, kalau ada orang yang ingin merampas negara ini, kekayaan negara ini, dan seterusnya Mbak sekalian. Kita nggak tahu, ya. Tapi tunggu komandan, komando ulama, tunggu komando pemimpin. Karena jihad bukan ijtihad pribadi, bukan ijtihad organisasi. NU misalnya mukul genderang jihad nggak boleh, ya. Atau seorang ulama kagak boleh, Mbak sekalian. Ya. Tapi jihad bentuknya macam-macam. Termasuk tadi saya katakan, ya, jihad bukan arti perang. Di antaranya menyampaikan yang benar terhadap penguasa yang zalim, itu jihad. Seorang suami nyari nafkah buat istrinya, besarin anaknya dengan harta yang halal karena Allah, itu jihad. Menuntut ilmu agama sampai kita tahu, paham hukum agama, paham syariat, itu jihad. Jadi jihad itu bentuknya banyak. Tapi jihad yang paling mulia fisabilillah adalah berperang di jalan Allah. Saat Allah memanggil kita untuk berperang di jalan Allah, nggak boleh mundur selangkah sekalipun kalau udah jihad di jalan Allah. Nah itu saja Pak sekalian pelajaran buat kita dua ayat tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan senantiasa Allah menjaga iman Islam kita, melindungi bangsa dan tanah air kita, menjadikan para pemimpin kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah, hanya takut kepada Allah, dan mengganti pemimpin kita yang zalim dengan pemimpin yang adil, yang berpihak pada rakyat, soleh, yang takwa, yang takut kepada Allah dan Rasulnya, dan menyayangi rakyat bangsa dan tanah airnya. Dan mudah-mudahan yang terpenting kita minta kepada Allah, mudah-mudahan keluarga kita Allah lindungi dari segala macam mara bahaya. Allah jaga iman Islam mereka. Allah jadikan anak-anak keturunan kita anak-anak yang soleh dan solehah. Allah berkati kehidupan mereka, harta kita, umur kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bitilka niyah wa ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon dibacakan surat Al-Fatihah untuk Bapak Bangun Agus Prianto bin Sarimin Surya Hadi Krama yang sedang sakit. Beliau hari ini bersedekah, nyumbang makanan
buat kita ya taklim hari ini, nyumbang makanan. Insyaallah mudah-mudahan kita doakan, kita bacakan surat Al-Fatihah, mudah-mudahan Bapak Bangun Agus Priyanto bin Sarimin Suryadi Krama Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali, Allah angkat penyakit apapun yang dideritanya, dan kemudian Allah sehatkan kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Biniyati syifa wa ala syifa'it tamah anallah yashfi mardana wa yashfihi. Allahumma ishfi Bangun Agus Priyanto bin Sarimin Suryadi Krama, Allahumma ishfihi, Allahumma ishfihi, Allahumma ishfihi syifaan taman la yughadiru saqama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita baca doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma jahilna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ahyina fi sunnatihi wa amitna fi millatihi wa ahshurna fi zumratihi ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa bihi 'alima. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah.